Apa yang terjadi dengan keadaan dunia yang memang akhir-akhir ini banyak berita tentang kenaikan suku bunga di Amerika, inflasi yang besar di Eropa maupun di Amerika. Namun melihat situasi pada saat ini, pertumbuhan akan pembiayaan atau di industri pembiayaan khususnya retail masih tetap sangat menjanjikan karena kami masih belum merasakan adanya penurunan daripada demand. Demand tetap masih tinggi, namun apa yang terjadi, memang pertumbuhan di pembiayaan juga sangat terganggu pada supply daripada semikonduktor atau microchip, khususnya untuk kendaraan baru. Tetap kita harus memperhatikan apa yang terjadi di dunia, yaitu terhadap inflasi maupun terhadap perang Ukraina maupun Rusia, terhadap krisis pangan maupun krisis energi. Namun apa yang kita ketahui pada saat ini, Bank Indonesia berhasil tentunya menjaga inflasi, walaupun inflasi yang beberapa bulan yang lalu sekitar 3,47% sudah meningkat 4%. Kami tetap optimis bahwa pada tahun ini pertumbuhan industri pembiayaan akan sekitar 6-7%, Mbak. Baik, di tengah demand yang tinggi, apakah masalah supply ini mengancam industri multifinance untuk beberapa bulan ke depan? Mohon maaf, saya agak sedikit tidak mendengar, Mbak Anita. Baik, Pak Suwandi, kami ulangi. Di tengah demand yang cukup tinggi untuk industri multifinance, namun dengan masalah supply yang tadi Bapak sampaikan, apakah ini mengancam industri multifinance untuk beberapa bulan ke depan? Kami belum merasakan itu, walaupun memang supply daripada untuk kendaraan-kendaraan baru, baik roda 4 maupun roda 2, sempat turun karena stok di dealer-dealer terganggu. Tapi untuk kendaraan bekas tetap masih demand-nya sangat tinggi. Jadi artinya bahwa walaupun kendaraan baru supply-nya turun, tetapi untuk kendaraan bekas tetap masih cukup tinggi demand. Baik, apakah permintaan kendaraan bekas ini cukup juga untuk mengatasi kekurangan supply di kendaraan baru? Pastinya begitu, Mbak. Jadi kami tetap melihat bahwa pada saat kendaraan baru supply-nya kurang, kami tetap mempunyai pasar, yaitu untuk kendaraan baru, kendaraan bekas baik roda 2 maupun roda 4. Dan juga banyak pembiayaan-pembiayaan lain yang meningkat, contohnya pembiayaan modal kerja, factoring, pembiayaan modal kerja, dan juga ada pembiayaan investasi khususnya di pembiayaan alat berat. Karena pembiayaan alat berat ini sendiri juga sangat bagus, di mana 3 bulan pertama sudah terjual kurang lebih sekitar 6.400 alat berat, yang di mana diproyeksikan sebenarnya pada tahun ini alat berat itu terjual sekitar 18.000. Namun demikian kalau 3 bulan sudah 6.400, ini bisa terjual alat berat di tahun ini sekitar 24.000 sampai dengan 25.000 unit. Baik, kita beralih ke Pak Pino Hadi. Pak Pino Hadi, kalau di MTF saat ini seperti apa kondisinya di bulan Juli ini? Kalau di MTF sendiri atau Management Finance memang sama tadi seperti disebut Pak Suwandi mengalami banyak perbaikan ya, terutama dari segi penjualan. Jadi kalau kita lihat memang kami ditargetkan sebesar 25 triliun untuk semester 1 2022 ini untuk penjualan kami, yaitu pembiayaan mobil baru sudah mencapai hampir 13 triliun. Jadi angka tersebut memang sudah sangat cukup baik. Kalau dilihat memang pemulihan sudah mulai terasa di sektor ini untuk pembiayaan kendaraan. Demikian, Mbak. Baik, dari jumlah yang didapatkan di semester 1 tahun ini, mungkin mayoritas boleh dijelaskan ini dari sektor apa? Kalau dari sektor memang paling besar adalah pembiayaan dari mobil baru, yaitu sekitar 77% ya. Tapi ada juga kami dari sektor fleet atau yang didominasi oleh alat berat dan yang di luar. Jadi bukan perorangan, tapi dari segi usaha bisnis atau corporate. Itu juga kalau boleh kita perhatikan bahwa memang dari corporate juga cukup baik, yaitu memang kalau kami adalah 25% dari sektor jasa dan transportasi, lalu sisanya yang sekarang juga lagi ternyata cukup baik, yaitu komoditas, ya baik batu bara maupun CPO. Jadi memang tren besarnya adalah yang perorangan, yang masih tadi kami bilang cukup baiknya, tapi di sisi lain juga ada peningkatan dari sisi fleet. Jadi dua-duanya memang tumbuh cukup baik untuk semester 1 tahun 2022 ini. Baik, untuk kendaraan baru seperti yang disampaikan oleh Pak Suwandi tadi, banyak yang mengalami kesulitan karena suplai yang terbatas. Apakah ini juga dirasakan di MTF?
Ya memang betul ada kesulitan untuk semikonduktor tadi atau chip ya, tapi pada dasarnya sih itu bisa tertangani ya, karena memang ada delay sekitar 2-3 bulan. Memang tergantung jenis mobilnya, tapi pada dasarnya semuanya tetap yang namanya surat pemesanan kendaraan tetap ada. Jadi ada dampak tapi tidak terlalu signifikan sebetulnya. Terutama untuk yang kelas LCGC ya, itu lebih cepat lagi kita bisa mendapatkan kendaraannya. Baik, lalu seperti apa gambaran MTF terhadap performa bisnis mungkin di semester 2 tahun ini? Kalau kami melihat ya, kami kan sudah melihat dari sisi perbaikan ya. Kalau kita lihat dari tahun 2019, 2020 ada pandemi, 2021 itu trennya langsung bisa berbalik. 2022 apalagi. Jadi kalau kita lihat memang kebijakan PPNBM di 2020 juga bertampak yang sangat signifikan untuk penjualan kendaraan mobil baru. Untuk kedepannya memang di sini juga kita melihat kemampuan daya beli masyarakat juga tumbuh. Jadi untuk 2022 ini kami harapkan jauh lebih baik. Ya tentu saja dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Jadi sektor tadi perorangan lebih baik dan juga sektor fleet alat berat juga akan lebih baik lagi. Jadi semuanya sinyalnya adalah positif.